Indonesia merupakan negara besar yang kaya akan budaya dan arsitektur. Tak heran jika Indonesia memiliki banyak bangunan bersejarah dengan bentuk dan tampilan yang sangat mirip dengan bangunan di negara lain. Salah satunya, Jembatan Ampera di Palembang dengan Jembatan Golden State di San Francisco, Amerika Serikat, yang sama-sama berwarna kecoklatan dengan struktur bangunan yang hampir sama. Selain Jembatan Golden State, inilah 7 bangunan luar negeri yang mirip dengan Indonesia. Apa sajakah itu? Mari simak videonya, namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. L'Arc de Triomphe. Monumen L'Arc de Triomphe merupakan ikon kota Paris yang sudah tersohor ke jagat raya. Monumen ini dibangun pada 1806 sampai 1836. Dengan tujuan untuk menghormati orang-orang yang berjuang untuk Prancis selama Perang Napoleon. Dengan tinggi 49,5 meter, panjang 45 meter, dan lebar 22 meter. Monumen ini digagas Napoleon Bonaparte menghabiskan biaya sebesar 9,3 juta franc. Secara arsitektur, monumen ini berbentuk seperti lengkungan dengan dihiasi berbagai relief yang berisikan nama 558 jenderal serta terdapat 4 grup patung utama pada 4 pilar bangunan yang mempresentasikan 4 peristiwa penting yang pernah terjadi di negara ini. Monumen ini ternyata juga memiliki kembaran di Indonesia, Simpang 5 Gumul namanya. Monumen yang terletak di Desa Tugurejo, Kediri ini juga mempunyai 4 pilar. Warna bangunannya juga terlihat keemasan sama dengan L'Arc de Triomphe. Bedanya, bangunan yang dibangun pada 2002 ini hanya memiliki tinggi 29 meter dan relief di tubuh monumen ini menceritakan sejarah dan budaya kota Kediri. 2. Big Ben. Berada di sebelah sungai Thames, kota London, menara dengan tinggi 96 meter ini sudah berdiri pada 1859 dan bergaya gotik Victoria dengan warna keemasan yang menampilkan kesan elegan pada menara ini. Menara ini memiliki 5 lonceng yang masing-masing diberi nama. Salah satunya bernama Big Ben, yang kemudian menjadi nama menara ini. Tapi tentu saja bagian otentik menara ini ialah ornamen jam di 4 sisi bangunan yang bisa terlihat di seluruh penjuru kota. Selain itu, jarum jam masing-masing memiliki panjang 2,7 meter dan 4,3 meter, serta memiliki diameter sekitar 2,7 meter. Hebatnya, jam ini merupakan jam raksasa dengan akurasi terbaik di dunia. Di Indonesia sendiri, ada menara jam gadang yang terletak di Padang, Sumatera Barat. Menara ini didirikan pada 1926 oleh arsitek Yazin dan Sultan Gigi Ameh. Menara ini punya struktur yang mirip dengan Big Ben. Bedanya, jam ini didominasi warna putih dan hanya memiliki tinggi 27 meter. Selain itu, bagian atas menara juga berbentuk seperti atap rumah adat Minangkabau. Adapun persamaannya yakni terdapat 4 jam raksasa di 4 sisinya dengan diameter masing-masing sekitar 80 cm. Uniknya, semua angka jam ini dibuat dengan penomoran Romawi, kecuali angka 4 yang ditulis dengan menggunakan 4 huruf I. 3. Louvre. Di Paris ada sebuah museum yang bernama Louvre. Bangunan ini berbentuk piramid tapi dibuat dari bahan kaca yang memancarkan kesan elegan dan mewah pada museum yang dibangun pada 1500-an ini. Berdasarkan sejarahnya, Louvre awalnya akan dijadikan sebagai istana raja-raja Prancis. Namun karena berbagai alasan, saat ini Louvre hanya dijadikan museum yang di dalamnya terdapat puluhan ribu karya seni. Salah satu yang paling dikenal ialah lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Sementara di Indonesia, ternyata juga ada bangunan yang mirip dengan Museum Louvre, adalah Gedung Pusat Informasi Agraria atau PIA, yang berada di Kompleks Kantor Kementerian Pertanian di Jakarta. Dari segi desain dan tampilan jelas tak ada bedanya. Namun jika Louvre berada di lapangan terbuka, gedung PIA berada dekat dengan danau buatan, serta taman di sisi kanan dan kirinya. Secara fungsi, gedung berlantai 4 ini memiliki berbagai fasilitas kantor, perpus, dan ruang rapat. 4. Candi El Castillo. El Castillo merupakan candi dari peradaban suku Maya yang terdapat di kompleks kota kuno Chichén Itzá, Meksiko.
Dibangun pada tahun 800 sebelum Masehi, candi ini berbentuk piramida dengan bagian puncaknya nampak tumpul dengan adanya bangunan berbentuk persegi empat. Sementara itu 4 sisinya memiliki 91 anak tangga. Candi yang dipersembahkan untuk dewa ular suku Maya ini hanya memiliki tinggi 25 meter. Namun karena berada di tengah area lapang, membuat candi ini memiliki sisi eksklusivitas tersendiri bagi wisatawan. Namun orang Indonesia tak perlu jauh-jauh jika ingin melihat Candi El Castillo. Pasalnya di Indonesia juga terdapat candi sukuh yang memiliki bentuk yang hampir sama. Candi peninggalan Majapahit ini berada di kaki Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah, dan diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada 1995. Berbeda dengan El Castillo yang nampak polos, candi sukuh ini dikelilingi pepohonan, taman, serta berbagai relief dan patung vulgar yang menampilkan organ vital manusia. 5. Great Wall Cina. Great Wall atau tembok raksasa Cina adalah salah satu bangunan yang pernah masuk dalam 7 keajaiban dunia. Dibangun pada masa dinasti Qin, Han, dan Ming, tembok raksasa ini merupakan tembok terpanjang di dunia dengan panjang 8.851 km, serta awalnya dibangun untuk melindungi negara dari serangan lawan. Namun saat ini tembok raksasa Cina menjadi wisata sejarah bagi wisatawan di seluruh dunia, karena wisata seperti ini sulit dijumpai di berbagai belahan bumi lain. Walaupun demikian, di Indonesia ternyata ada Janjang Koto Gadang yang mirip bangunan Great Wall Cina. Berbeda dengan tembok Cina yang memiliki panjang ribuan kilometer, bangunan yang terletak di bukit tinggi ini hanya memiliki panjang 1,5 kilometer saja. Tapi wisatawan yang datang ke sini tak perlu khawatir. Pasalnya, Janjang Koto Gadang ini berada tepat di Ngarai Sianok yang memiliki pemandangan indah di sekitarnya. Selain itu, tempat ini juga belum banyak diketahui orang, jadi bisa menikmati kemegahan Janjang Koto Gadang tanpa terganggu dengan wisatawan lain. 6. The Sleeping Buddha, Thailand. Di dalam sebuah kuil di Thailand bernama Kuil Wat Po, ada sebuah patung Buddha tidur yang memiliki panjang 46 meter dan tinggi 15 meter, hingga disebut sebagai patung Buddha tidur terbesar di dunia. Patung yang menggambarkan Buddha dalam posisi berbaring mencapai nirwana ini terbuat dari batu bata, gips, dan terdiri dari berlian serta 336 lapis emas 18 karat. Di sisi lain, walaupun disebut patung Buddha tidur, namun secara tampilan patung ini seperti berbaring ke samping dan tidak memejamkan mata. Sementara Indonesia juga punya 5 patung Buddha tidur. Salah satunya patung Buddha tidur yang berada di Mahavihara Mojopahit, Desa Bejijong, Trowulan, Mojokerto. Patung ini dibangun pada 1993 dan pada 2001 dinobatkan sebagai patung Buddha tidur terbesar di Indonesia dengan panjang 22 meter, lebar 6 meter dan tinggi 4,5 meter. Patung ini juga mempunyai pose, warna, dan tujuan yang sama dengan patung Buddha tidur Thailand. 7. Monumen Washington. Berbentuk layaknya pensil runcing, Monumen Washington didedikasikan untuk mengenang jasa George Washington, Presiden pertama Amerika yang kala itu juga menjadi Panglima Angkatan Bersenjata USA. Dibuat dari marmer, granit, dan batu pasir dan memiliki tinggi 169 meter, monumen ini pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia pada 1884 sampai 1889, sebelum titel tersebut diambil alih Menara Eiffel. Saking ikoniknya, monumen ini pernah jadi tempat syuting beberapa film Hollywood. Sementara di Indonesia, sekilas Monas yang ada di Jakarta mirip dengan Monumen Washington ini. Namun jika diteliti lebih dalam lagi, ada Tugu Pahlawan di Surabaya yang memiliki tingkat kemiripan lebih tinggi, di mana Tugu Pahlawan berbentuk paku terbalik dengan bagian atasnya runcing seperti Monumen Washington. Selain itu, tugu dengan tinggi 41,15 meter ini juga dibangun untuk mengenang jasa arek-arek Surabaya pada peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Bedanya, bagian bawah tugu yang didirikan pada 1951 ini berbentuk seperti punggung paku, tidak seperti Monumen Washington yang datar tanpa hiasan.
Banyaknya bangunan Indonesia yang mirip dengan bangunan di luar negeri menunjukkan Indonesia sebagai negara yang bisa membuka diri terhadap arsitektur dari negara luar, yang mana semakin memperkaya khasanah arsitektur Indonesia. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar, and see you next video. Bye-bye!